Apa sih menanggapi berita yang beredar? Ya sebenarnya kalau menanggapi berita yang kemarin ya, saya mengakui ya, saya punya istri dan saya punya anak, itu namanya Keisha Alisa Tahir. Kemarin nanya biasa lah, anak muda itu masih belajar untuk apa ya namanya, masih belajar karena baru punya anak dan baru nikah, baru berkeluarga, jadi masih bingung dan masih ego-egonya masih tinggi. Dan saya sebelum menjelaskan juga nih, saya mau minta maaf untuk semuanya. Saya mengecewakan kalian semua. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya dan untuk masalah yang kemarin hanya kesalahpahaman aja sebenarnya. Istri saya juga lagi emang lagi berantem aja biasa, namanya keluarga, dan kebetulan ya saya juga masih saya hilang kemarin. Dan semua sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Ya kita sekarang udah mulai baik-baik aja, udah mulai bisa menangani semuanya ya. Itu. Mega, sorry sebelumnya soal adanya kabar perselingkuhan atau orang ketiga seperti apa? Perselingkuhan atau orang ketiga itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada, karena saya nggak ada menjalin hubungan sama siapa-siapa. Kira-kira sebelumnya tadi kan sempat mengakui bahwa punya anak dan sudah punya istri. Kalau boleh cerita sedikit dong, flashback nikahnya itu kapan sih? Terus awalnya nikah tuh kapan? Terus anak tuh akhirnya kapan dan usianya sekarang sudah berapa? Mungkin bisa cerita sedikit berbagi, karena fitnahnya kan ada berita yang beredar kan kamu tidak mengakui anak, tidak mengakui anak gitu. Kalau sekarang pun kondisinya rumah tangga kalian baik-baik, berarti kan sudah ada pembaharuan, sudah ada baik-baiknya. Bisa cerita sedikit nggak? Kalau misalkan nikah itu saya 2 tahun yang lalu. Saya nikah 2 tahun yang lalu dan anak itu sudah udah menjalani sekarang umur mau 2 tahun. Juli itu Keisha lahir 5 Juli dan dia sebentar lagi juga ini berdua. Ya kalau misalnya awalnya ya misalkan kalau misalnya ini itu masih masuk privasi, jadi gak apa-apa dong kalau misalkan dikasih tahu. Sebenarnya bukan nggak mau mengaku juga, karena saya nggak mau melibatkan keluarga kecil saya ke entertain. Sebenarnya awalnya bukan tidak mau mengakui juga kalau misalkan itu saya nggak punya istri, saya ini ya ada kok emang bisa negara juga saya nikah. Dan anaknya ya sebenarnya kemarin permasalahan kesalahpahaman aja, teman keluarga baru, dan saya juga masih belajar juga untuk berkeluarga. Kalau kamu ngakui, kenapa kemarin bilang katanya pada saat lagi TikTok kamu bilang itu keponakan kamu? Yang mana? Ada dari artinya bilang kalau misalnya pada saat lagi TikTok kamu bilang ini keponakan saya di sini anak kamu. Jadi gini, itu kan di situ kita banyak kan, itu di rumah dan ada anak kecil juga yang lain yang saya gendong, terus ada adiknya datang di sini, itu keponakan saya yang saya maksud kayak gitu. Bukan yang saya maksud anak saya. Karena kan memang banyak anak kecil juga. Katanya hanya 2 bulan aja nih tinggal di Enggak juga. Ya kan juga ada juga yang suka itu gimana. Cuman ya udah namanya juga berantem ya, masih emosi juga istri sayanya. Intinya sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Tapi masih antara yang lalu-lalu ya, namanya juga manusia gitu kan, masih ada hilafnya. Ya sekarang sih saya mau memperbaiki semuanya. Sekarang kondisi rumah tangga sendiri seperti apa? Apakah tadi kan ingin memperbaiki rumah tangga? Kalau nominal angka berita itu artinya itu maka itu kan serikat. Sekarang tidaknya dari itu aja. Nah biasa sih kalau saya nggak nyampurin saya dan manajemen atau keluarga ya gitu. Ini ranahnya dia harus menyelesaikan sendiri. Artinya ya biasa
biasalah yang seperti yang kita bilang tadi, ya apalagi suami istri berantem yang masih muda apa, dan mungkin dari wanita dari bukan ini perempuan ya, wanita ya, pasti hal yang nggak mungkin dengan nominal sekian gitu ya. Mungkin bagi yang pernah merasakan mencari apa yang ini Berarti awalnya dari soal apa nafkah atau di mana? Oh bukan soal nafkah sih sebenarnya. Lebih ke Karena ada yang bisa cepat dia ini juga harus sampaikan yang sampaikan artinya apa? Memang saya salut dengan gentle dia itu mengakui saya salah, saya hilaf, saya berubah. Itu dia cerita. Artinya usaha saya temui dengan kamu berusaha keadaan dan menyambut merespon baik. Artinya tugas nextnya Renada akan menjalin komunikasi yang baik lagi, dan harapan kita semua juga akan baik-baik aja. Renata dalam pertanyaannya si tantenya kan bilang kalau misalnya kamu mau menceraikan istri kamu pada saat dia hamil besar, apakah itu benar karena kamu menikah pertama, kemudian bahwa kamu tuh dalam persamaan itu suka berkata-kata kasar kayak yang akhirnya katanya ke psikisnya si istri kamu gimana? Benar apa enggak? itu ya sebenarnya ya namanya kita balik lagi ke yang tadi namanya juga anak muda terus masih manusia pasti ada ikhlasnya. Ya pokoknya intinya nanti ke depannya saya akan memperbaiki semuanya. Saya pengen merubah semua sifat yang jeleknya saya gitu. Ya intinya yang namanya saya Tapi berarti membenarkan bahwa ada keinginan untuk menceraikan istri saat kamu lagi hamil besar gitu. ya itu emosi saat aja sih sebenarnya. Yang kayak balik lagi manusia itu selalu ada itu. Dan pokoknya ini sekarang saya pengen memperbaiki semuanya. Saya mau baik-baik lagi di depannya, dan saya akan usahain untuk ya udah yuk kita bangun lagi dengan dari mulai lagi kita mulai pelan-pelan biar ke depannya lebih baik, yang terbaik untuk Keisha. Saat ini kondisi rumah tangga gimana? Dalam arti memang Udah satu rumah kah? masih satu rumah Atau sudah pisah? Kalau dibilang satu rumah ya kalau lagi bilang ini otomatis ya kita di masing-masing aja di orang tuanya, saya di orang tua saya. Berarti benar ya pas waktu baru nikah hanya 2 bulan aja tinggal bareng sama istri, habis itu nggak pulang lagi. Enggak juga, jadi emang gini. Di situ posisi pas udah nikah itu saya belum terjun ke entertain. Saya belum terjun ke entertain dan saya juga masih bingung dari mana saya mencari penghasilan. Akhirnya saya ditariklah sama ke Jakarta. Ya sebenarnya bukan saya kabur atau saya nggak mau sama dia, enggak. Cuman posisinya di sini ada di Bogor dan saya di Jakarta. Itu saya lagi kerja juga di Jakarta, bukan yang tidak mau pulang atau gimana, karena posisinya saya di Jakarta kerja, terus kebetulan 2019 2020 COVID, jadi tidak bisa pulang dan saya juga masih takut untuk menemui anak saya karena takutnya virus gitu.